Lu sadar nggak sih bro, udah berapa tahun Mobile Legends bertahan di posisi teratas? Berapa banyak game MOBA baru yang muncul, bilang bisa ngalahin ML, tapi ujung-ujungnya hilang gitu aja. Hari ini kita bahas satu hal besar, kenapa Mobile Legends nggak akan pernah bisa digantikan oleh MOBA lainnya. Bukan cuma soal gameplay, tapi soal budaya, emosi, dan kenangan. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian untuk klik like, komen, dan subscribe-nya dulu, karena dukungan dari kalian bikin gue semangat buat bikin konten seru lainnya. Untuk yang pertama yaitu warisan dan nostalgia. Dari awal rilis, tahun 2016, Mobile Legends udah jadi entry point jutaan pemain ke dunia MOBA. Dulu tuh main Dota berat banget buat HP, tapi ML ngasih versi yang simple dan bisa dimainkan di semua HP, bahkan HP kentang. Dan buat banyak orang, ML bukan cuma game. Itu game pertama yang mereka main bareng teman sekolah, nongkrong malam, atau mabar pas puasa nunggu buka. Itu yang bikin ML beda. Dia bukan cuma nostalgia, tapi bagian dari perjalanan hidup pemainnya. Lanjut bagian nomor 2, yaitu sistem yang familiar tapi terus berkembang. Rahasia kenapa ML tetap hidup itu karena Muntun ngerti satu hal. Jangan bikin pemain ngerasa ditinggalin. Gameplaynya tetap sama, 5 versus 5, 3 lane, turret, jungle, marksman, mage, dan yang lainnya itu selalu dapat update besar tiap musim. Bahkan hero lama pun dikasih reform, biar tetap relevan di tahun ke tahunnya. Jadi lo main 2017 atau 2025 pun ngerasa ML-nya tetap ada. Nah, masuk ke bagian nomor 3 yaitu community power. Lo tau nggak bro, ML itu bukan cuma soal game, tapi movement. Komunitasnya aktif parah, dari pemain warung kopi sampai pro player, semua bisa satu meja ngobrolin meta. Dan para konten kreator dari Just No Limit sampai yang baru mulai, semua ikut ngangkat ekosistemnya. Bahkan yang udah pensi main pun masih nonton video hero showcase atau drama patch baru. Lo nggak bisa nemuin energi kayak gitu di MOBA lain. Bagian nomor 4, desain yang adaptif dengan pemain casual. Satu hal yang sering dilupain pesaing ML, kebanyakan pemain HP tuh nggak nyari kompleksitas, mereka nyari fun. ML tahu itu, makanya kontrolnya ringan, mapnya nggak terlalu besar, dan waktu matchnya rata-rata cuma 15-20 menitan. Cepet, seru, bisa mabar kapan aja. Inilah alasan kenapa banyak MOBA lain gagal, terlalu rumit buat pemain casual. Bagian nomor 5 yaitu emosi, rivalitas, dan cerita yang melekat. Lo sadar nggak sih, ML tuh berhasil ngasih cerita di setiap hero-nya. Bukan cuma soal gameplay, tapi ada emosi di baliknya, kayak rivalitas Alucard dan Argus, atau nostalgia skin Layla klasik waktu pertama kali lo main. Dan yang paling unik, ML nyiptain rivalitas antar pemain, bukan cuma 5 versus 5, tapi Mage versus Assassin, Yusuf Fanny versus Gusion, bahkan solo player versus tukang blame. Drama kayak gini yang bikin ML hidup bro. Bagian nomor 6, dominasi di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, ML tuh udah lebih dari sekedar game. Ini e-sport kebanggaan, dari MSC, M-Series, sampai SEA Games. ML jadi panggung yang beneran diakui. Diakui oleh negara kayak Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, semua punya pro scan yang aktif. Dan lo tahu apa yang bikin makin kuat? Setiap negara punya cerita, punya bintang, dan punya fanbase loyal. Bagian nomor 7, kenapa game lain gagal gantikan ML? Beberapa game udah coba gantiin ML, ada yang grafiknya lebih bagus, ada yang gameplaynya lebih kompleks, tapi semua gagal di satu titik. Mereka nggak punya jiwa yang sama, mereka cuma jadi alternatif, bukan pengganti. Karena pemain ML itu bukan cuma main, mereka hidup di dalamnya. Lo cabut dari ML, mungkin lo balik lagi 2 minggu kemudian. Ya meskipun lo listrik terus. Dan itu bro, alasan gua kenapa ML nggak pernah akan tergantikan. Dia bukan sekedar MOBA, tapi bagian dari sejarah gaming di HP. Kalau lo setuju, tulis di kolom komentar hero pertama yang pernah lo pakai waktu dulu.